Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi hari Jumat 5 Juli 2024. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai ayat 13 yang berkisah tentang kisah panggilan Santo Matius. Mari kita baca. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, bertanyalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, siapakah Matius? Dari Injil hari ini kita bisa mendeteksi sebenarnya jabatan dari Matius ini sebagai seorang pemungut cukai. Dia ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia sedang berada di rumah cukai, di kantornya. Dalam posisi apa? Dalam posisi sedang duduk. Artinya Matius ini bukan debt collector keliling yang menagih di jalan-jalan. Kemungkinan besar Matius adalah pengurus atau petinggi dari rumah cukai itu. Maka dia tinggal duduk tenang, bekerja di kantornya, menghitung dan sebagainya. Sementara anak buahnya itu mereka yang bekerja untuk dia. Nah, menariknya apa? Setelah mendengar panggilan dari Tuhan Yesus, yaitu sangat singkat, "Ikutlah aku," dikatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Dari posisi duduk, posisi nyaman, Matius berani meninggalkan jabatan yang nyaman itu untuk berdiri, meninggalkan, melepaskan segalanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dalam akhir dari Injil hari ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dosa itu juga membuat kita nyaman, membuat kita duduk nyaman kan. Kita juga harus berani untuk berdiri, meninggalkan apa yang selama ini membuat kita terlalu nyaman, menghambat kita untuk lepas bebas, mengabdi, mencurahkan diri, waktu, perhatian, tenaga kita untuk Tuhan, untuk gereja kudusnya, dan untuk sesama yang menderita di sekitar kita. Santo Matius, doakanlah kami. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.